Ada yang namanya KKA, ada yang namanya Ikla. Mereka pulang bersama mencalik kampung halaman kerana lah tatahan dek COVID selama 2 tahun lebih. Ma taragak dinyo pantun doin perajai dulu. Kalangi tabanglah bangau rauknyo ke tanah juo. Rasuk ndak lupa jo jariau tonggak takana jo sandinyo. Maka mereka pulang kampung sehari 2 hari, ada yang sapakan, kemudian kembali ke tempat mereka mengais rezeki. Dan dengan jamaah yang berada di suatu komplek dilaksanakanlah pertemuan silaturahmi yang disebut di Indonesia oleh orang Islam halalun bihalalin. Kalau diwakafkan halal bi halal. Kalau dikasih baris halalun bi halalin. Istilah ini hanya ada di umat Islam Indonesia. Ada guru saya, bapak-bapak dan sekaligus orang tua saya. Artinya orang tua yang sepesukuan dengan ayah saya. Beliau itu pergi ke Tanah Suci pertama sekali dibawa oleh ibu angkat beliau, orang Pariaman, nama kampungnya Pauh Kamba, ya kan? Atau disebut juga di Jakarta namanya Mangga Dua, ya kan? Jadi kece orang Pariaman di mana kampung Pak? Di Mangga Dua. Itu tandonya di Pauh. Di Pauh Kamba. Jadi kata beliau tanya di sana, ma huwa halal bihalal? Kata orang Arab itu mafi. Kami tidak tahu. Itu kan bahasa Arab, benar. Tapi kami tidak pakai di sini. Kalau kalian bertemu sesudah hari raya, apa namanya? Ya cukup kami namakan silaturahmi atau silaturahim. Kenapa tidak pakai halal bihalal? Karena itu berat sekali. Setelah kita berhalal bihalal itu, sampai mati kita tidak melakukan yang haram lagi. Bagi manusia biasa itu berat, Pak. Ya kan? Entah kalau Rasulullah tidak melakukan yang haram itu. Kalau kita manusia biasa ini, Pak, indakna doso kadang tabuek, Pak. Doso ketek tidak bisa indah dong. Karena negeri ini makin maju, ya kan, lalu lintas semakin lancar, teknologi semakin canggih, manusia bergerak mengejar dunia ini dengan segala macam cara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, di bandara setelah COVID ini ramai. Ambo acok bana naik pesawat, Pak. Saja wirid divideokan kok. Karena diundang ke Jawa Timur, diundang ke Kalimantan, diundang ke Bali. Tak terbayang yang betul, Pak. Ada so ketek nan ustad buek sambil berjalan tu. Di bandara tu murah mencaliak pau orang padusi dari pau ayam kampung. Cubalah uji dah, Pak. Pailah ke bandara. Banyak padusi nan basarawa pendek. Bedanya je celana dalam biasa agak tabah bahannya. Pendeknya seperti itu mana. Kamana kue si ambo tu jatuh ambo dia. Ayo kan? Tak caliak jo. Caliak pertama alhamdulillah. Tak caliak yang kedua astagfirullah. Karena kalau diulang berdosa lagi. Tersebabnya kita laki-laki berdosa itu karena perempuan yang membuka aurat. Saya mohon kepada kemenakan saya, anak saya, ibu-ibu muda, perlihatkanlah aurat kalian kepada suami saja. Jangan kepada orang lain. Kalau ditanya kami laki-laki ini, bapak-bapak, ibu-ibu, biar ustaz, biar haji, biar buya, biar kiai,
kok dek nafsu syahwatnya batilanjang goge sepedusi kandanya. Tak bakain salah manang. Ya kan? Atau kehendak syahwat. Yang membatasi itu apa? Ad-din. Ad-dinul Islam. Ya kan? Yang dilengkapi dengan mendatangkan rasul setiap periode, dan rasul itu dibekali dengan kitab. Makanya Allah mengatakan setelah kita memuji dia, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ba'atsan nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Dan nabi itu diutus oleh Allah gunanya apa? Mubasyirina wa mundhirin, memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi masalah menutup aurat itu bukan anjuran, tapi kewajiban. Yang dikatakan jilbab itu untuk perempuan apa? Tertutup pinggulnya, ndak nampak ba'a mode pinggulnya. Ya kan? Karena jilbab itu lapang, baju itu je. Dan tertutup dadanya. Jadi perempuan itu ada juga punya jilbab sebagian, itu di Padang ndak sikono. Tu ujung jilbab tu nyokabek siko. Baju kaos ketat. Atau jilbab mau tapi ndak rela. Sama juga dengan membuka aurat. Jadi fungsi pakaian itu apa? Menutup aurat. Bamangkau Ustaz bandiangan murah mencali aurat orang padusi daripada pau ayam kampung. Lai tahu Pak? Ini abeko Pak cuba abeko sudah awak mengaji kok. Kalau ayam ras tu murah menangkoknya Pak. Nya dalam keranjang sesajak lahir sampai kena dabiah. Ada ayam ras senam. Tu melompek ke tepaga berkukuat le dah. Nah ada Pak, keluar dari talua dalam keranjang saya melaki kena dabiah. Ya kan? Jadi tidak ada olahraga. Ayam kampung tu bamangko kame dagingnya. Pagi keluar kandang tu ada nyo melompek nyo kira kapaknya naik ke tepaga. Ku tiap hari begitu. Jadi Bu kalau ke merandang ayam, jangan ayam ras jo. Randanglah ayam kam. Apa cara menangkuknya Ustaz? Kalau dikajanya tabangnya kuek lari. Adi umpan jo melukui kehendak jo atah. Atau sorongan sen tangan awak ke dadonya le. Ya kan? Tapi mandabihnya ndak bisa seorang serupa ayam ras Pak. Ada tukang pacian kapaknya kakinya. Kemudian dipaci lo mariahnya. Sebelah kesinan orang tukang dabiah maci, sebelah kesiko orang maci ayam. Baru dibaca Bismillahi Allah. Kalau ayam ras tu celik dari pasarnya itu saja. Ala itu kepala je badannya, kan. Masuk tong. Baiko mengubah kulitnya itu saja lasu. Yo ayam ndak gerak badan namanya, ndak pernah senam. Kan lunak sebadannya. Pi ayam kampung sudah didabiah tu Allah bisa dikubak sekulitnya. Ndak digalagaan air tu. Dirandam jo ayam itu, dibului cek-cek. Anyo kasih-kasih tu dicari pisau tipis, diratih elok-elok tu. Baru nampak dagingnya, baru nampak paunya, berapa lamanya tu. Kalau pau orang padusi, paiselah ke bandara. Apa? Itu nama membuat awak berdosa. Tak sebabnya di induk-induk dan tak sege kau. Di induk-induk kau banyak tak sege perangai. Pindah induk-induk dan dalam masjid kau. Ini. Jadi dosa kecil itu tidak bisa kita hindarkan. Makanya istilah halal bihalal sangat berat sebenarnya menurut orang Arab. Lah saja apabila halal bihalal tu diadakan oleh umat Islam Indonesia sejak Pak Soekarno lahir. Bukan Pak Soekarno sudah jadi presiden Pak.
halal bihalal tu sajak Pak Presiden Soekarno lahir. Allah barat tu. Tapi Allah baranti orang korupsi di Indonesia kan. Gubernur Riau ke saya banyak terengah dan bonang korupsi dulu. Kan? Ini Pak. Itu halal biharam namanya. Sudah halal bihalal kan tu itu korupsi lah. Halal biharam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para jamaah, namun itu tidak bisa diubah lah Pak. Istilah tu dipakai taruh tiuk sudah rayo de umat Islam Indonesia. Cuma setiap pribadi kita berhati-hatilah. Kenapa? Kita kaum muslimin di bulan Ramadan pertama sekali sebelum Ramadan itu muncul, ya kan? Apa kata kita kepada Allah? Dengan anjuran Nabi kita membersihkan hati. Tazkiyatul qalb. Membersihkan hati. Karena apa? Kita manusia biasa ini Pak, kerap kali antara yang satu dengan yang lain tersinggung perasaan atau hati itu. Dan itu lebih parah dari kena pukul atau kena sayat. Ya kan? Tersinggung jo lidah tu lebih tajam daripada pisau. Atau mangkau orang kalau lah tersinggung di lidah ko sampai 10 kali raya haji tak bersapuan. Pada rumah sekopleng. Atau singgung di lidah. Kalau tasai di pisau tangan badarah, 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Ya kan? Tapi tersinggung di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau ubun-ubun manggaga kerangkaiati di luar mungkin tak mangasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek ndak berubah di dalam cair tiok ragi. Karena kita harap puasa kita akan diterima, tarawih kita akan punya nilai dari Allah, amal jariah yang lain kita ingin diterima Allah, dan kita mantan pebukuan ke musaji ingin kita mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berbuka dengan yang kita letakkan tadi, mengharapkan itu dari Allah yang maha tinggi sehingga kita bermaaf-maafan dari kepuasa itu. Yo, atau namanya tazkiyatul qalb. Ya kan? Di bulan Ramadan itu kita tahu yang wajib siyamur Ramadan. Tapi kita juga tahu ada yang sunat. Apa? Qiyamur Ramadan. Kita pai salat tarawih. Ya kan? Di masjid yang dekat dengan rumah kita. Kalau kami ustaz-ustaz gua banyak masjidnya Bu. Tarawih itu. Iya kan? Ambo sampai tarawih di Bali belum puasa hutang kok. Kan? Padahal tinggal di Padang, tarawih ke Bali berapa jauhnya. Ini. Sesudah kita tarawih, kita tadarrus. Yang sekarang ditambah lagi namanya kaum muslimin tahsin. Jadi tadarus membaca Quran sesudah kita salat tarawih itu Pak, harus ada yang pandai menyimak bacaan yang kurang betul. Tidak dipadiasi salah bacaannya dah Pak. Ada orang tadarus kau masuk lo suara kami gua bacaannya tidak betul. Qul walawat. Onde. Apa masuk lo kami dia dengar ada orang sabali. Buat malu zindan. Ya kan? Menangah jadi kepandaian awak bayi rama, ya kan? Tapi bapak-bapak bacaan tu betul. Ya kan? Itu. Jadi sekarang ada lagi untuk memperlancar, memperbaiki bacaan Al-Quran ini namanya tahsin Al-Quran. Di komplek ambo Pak, apa-apa nan salamu kurang pandai mengaji, dek layamu tahsin tu.
Allah menggerakkan di komplek ambo tu Pak, tinggallah beliau yang qari. Kau indak di Filipina ada jo qari, kau pindak pandai mengaji, namanya Qari Aquino. Iya kan? Indak pandai mengaji dah. Nama beliau Ustadz Wardas Tanjung. Ajo beliau itulah setiap hari Sabtu pagi bapak-bapak, ibu-ibu membetulkan bacaan Al-Quran. Iya kan? Kaum muslimin, kalau kita rutinkan itu, tidak ada kaum muslimin, para jamaah yang sangat tinggi hikmahnya dari membaca Al-Quran yang betul itu. Sebab apa? Satu huruf, satu pahala. Ya kan? Ada dalam satu huruf itu 10 pahala. Itulah ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Ada pula kita yang diberi kemampuan rezeki di Allah, ya kan? Diundanglah orang-orang miskin dan anak yatim babuko ke rumah awak. Diisikan pitih kamplop, dijamunya makan, diagi kain sarung, diagi baju koko. Berapa alonya tu? Ya kan? Dan ada pula kita yang diberi oleh Allah rezeki banyak seperti pedagang, pengusaha, dia hitung zakat hartanya dari Ramadan ke Ramadan. Anyo keluar lo itu lah. Di penghujung Ramadan, hari kari rayo, taganang air padang muntah, orang memancing di tapian, 2 hari puasa tinggal alangkah larui perhatian. Supaya hujan larui mana, dibayar zakat fitrah. Cobalah kita hitung sesudah itu. Iya kan? Berapa banyaknya amal-amal. Semua amal itu hilang kembali bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kita banyak juga melakukan yang haram-haram. Sesudah halal halal. Ya kan? Ada Nabi mengatakan begitu. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 macam yang menghapuskan amal. Ya. Di antaranya apa? Dengki, hasad, merasa tidak senang dengan orang lain. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari hasad. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Dengki itu menghabiskan amal baik kita, habis amal baik kita seperti kayu masyik dimakan api. Kayu masyik dimakan api jadiannya jadi baro ko akhirnya cair jadi abu ko ditabangan angin, lain nampak je lain. Enggak. Ya kan? Kita tidak melarang orang berhalal bihalal. Tapi hati-hatilah, jangan dilakukan dosa besar sesudah itu. Ya kan? Di awal Ramadan kita tadi kan tazkiyatul qalb. Kita pelihara itu sebab salah satu lagi yang menghapuskan amal wa qaswatul qalb. Kesat hati. Jadi tidak perlu kasih hati je orang. Misalnya ibu-ibu, ya kan? Pai ke rumah orang baralek. Karena lah sampai di laman orang menyanduk seorang-seorang, namanya tu parasmanan. Ya kan? Kateh bu, ada jamba taidang dia teh pakai seperah. Naik ke rumah tu. Namanya awak naik rumah orang kan tak biasa sebetul. Semua yang bawa masuk masjid kata dia. Ana nama baca Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah, berilah pahala orang komplek ini ya Allah sebanyak-banyaknya. Di mana mereka tinggal, masjidnya indah dari rumahnya. Acu itu kalau naik ke tempat nak rancak-rancak tu, naik ke rumah kawan tu beralik begitu je. Ya Allah,
Jadikanlah tuan rumah ini, yang berumah indah dan bagus ini, semakin taat kepada engkau. Masya Allah, tabarakallah. Pernikahan, resepsi pernikahan anaknya yang saya kunjungi hari ini, jadikanlah pengantin baru ini hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Ibrahima wa Sarrah wa Hajir, wajma' bainahuma kama jama'ta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nang dibaca kalau apa ibaralek bu. Parui kanyang makan palo dah. Aku ada ibu-ibu di Padang nak sekolah. Pai ibaralek tu kado gadang dem bau tadi. Hampir 100,000 dia beli. Sambahnya entah apa-apa rasul. Itu habis amal tadi. Atau mencaliak ke rumahnya, tu rumah rancak. Di mana dapat pitih dek kelera ke? Ada yang tahu mana pencarian lakinya. Rumah rancak lah guys. Habis amal kita, nak ada. Tu kasih hati namanya. Lagi tak dengar deh bu tu. Jangan payah mengecek saya dan. Jadi tazkiyah kita yang kita lakukan sebelum puasa, yang kita lakukan di pertengahan puasa, yang kita lakukan di ujung puasa, jangan dipecah pahala takwa tu balik sesudah kita halal be. Setiap nampak cah badarainya pak, percayalah. Kalau badarai lebih saja dipakai lain. Enggak. Kalau kini kau gadang na palo kita mabuk. Batu hari hujan. Ambo doakan si anak datang kini kau. Sabanyak titik hujan kau dapat palo. Ya Allah, masukkanlah jamaah masjid Mawaddah kau ya Allah ke dalam surgamu. Beserta Ustaz Ristawardi ya Allah. Kasihan Ustaz Ristawardi nalagai kau nanti masuk neraka pula. Ya Allah, bertamu lainnya jo jamaah masjid Mawaddah kau di surga nanti ya. Di surga tu kita mudo nanti pak ingatan kue. Kalau di dunia aku awak tambah gaik, tambah pelupo. Ambo banyak subuh tadi. Ustaz, lai takana jambo awak bertemu di Periaman. Sebanyak ko orang nang kambo kenali maka tatandoi dembo tu. Tapi kalau ustaz pak, suaranya saya bisa ditandoi orang. Iya kan? Ini parahnya. Kalau ustaz tak kapal, jadi kalau ada apa nanti bersobok jambo di tempat lain, iya kan? Pak Ustaz, ambo menengah kaji Pak Ustaz sini lain tak lupa Ustaz. Pasti ambo lupa, baka mengananya kah? Ya kan sebanyak aku orang. Jolongnya nyoba janggui, bersobok jambo tu jangguinya lainnya cukup. Alah betul kalau bentuknya tu. Kutiko bersobok jambonya baju batik, bersobok di pasar. Lain tekan ada Ustaz, nyo pakai baju kaos tu sarawal lepis cabiak lo dia lutut gua. Bagi cik ambo ke mengenalnya lah tu. Iya kan? Adolah nan manakok tadi. Kaki ambo kata-kata mendek pak. Ko penyakit lah tu ko. Tinggi gula Ustaz je. Hanya takut sambo sakit gula. Orang sakit gula tu marasai badannya pak. Muka muram. Iya kan? Indah ada berseri wajah orang sakit gula. Tulanglah latih. Itu orang sakit gula. Hanya takut sambo sakit gula. Hebat lo orangnya dari Allah lah. Mana tadi. Ini bapak-bapak. Dah ada nampak dah. Kuindak memang penyakit itu namanya gini sakit gula je, sakit gila je. Hurufnya saya berubah. Kemarin di Teluk Kuantan kami pergi jumpa gua, tabi gatanya baraye. Kecek jamaah yo preso lah Ustaz. Kok yo gulo kok. Preso dia no di Teluk Kuantan. Gulo mbo 95-nya. Anyo age saya salah tu nyo age ubek makan. Besoknya lah kariang lah balik.
Ya kan? Jadi kalau awak lagaik kau banyak penyakit, Pak. Tu kau ndak usah bini le kalau lagaik kau. Kalau lah mati bini awak lagaik, ani yang salah lai. Iku ada yo kawan nak bini beli. Orang Padang tu dia bini ndak lai. Ni bapak-bapak. Ya kan? Nah, ini. Banyak penyakit lagaik kau. Serupa ambo lagi ni kau. Bini ambo ndak ada lah mati kan. Dicari bini tu nan sadang elok tu umur 66, nambah iriang umurnya jombo. Iya kan? Nah, kalau umurnya dicari sampai 40, 2 malam sembo jinyo ambo mati sudah tu. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Anak 66 tu lah banyak lah penyakitnya. Nana samure lah, saraf terjepit, darah tinggi, kolesterol, ya kan? Sembayang lah detek kurisi. Ya Allah itu. Anak mana kedabihan. Rencana tak babi ni sana. Ya kan? Jadi menjaga yang telah kita capai dengan baik agar yang telah terpegang itu jangan terlepas lagi. Ya kan? Jadi insya-Allah kita termasuk jemaah Masjid Mawaddah ko. Sesudah Ramadan ini hampir tiba pula lagi hari raya korban, terjaga ketakwaan itu. Sebab semua amal tu sasarannya takwa, Pak. Kalau ndak sampai awak ke derajat takwa, rugi awak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Itu agar kita ingat-ingat, Pak, nan ka masuk surga tu orang muttaqin, orang takwa, orang kafirin, orang musyrikin, orang fasikin tu jauh panggang dari api. Ya kan? Maka usahakanlah muttaqin yang kita usahakan setiap hari semenjak kita balik sampai usia kita sekarang. Kita pertahankan agar nanti kita tidak kecewa setelah di akhirat. Sebab hidup di dunia ini sangat sebentar. Nah, awak kan mengaji gini kok. Ada ndak ibu-ibu naraso-raso kemati sudah mengaji kok? Ya kan? Nah, manga jamaah, Pak. Ustaz sesadang berkhutbah rabah saya, Pak. Tu hari raya tahun dulu di Kamang. Nama beliau senior ambo, kadang dari ambo, Ustaz Marnis marhum. Khutbah yang kedua sedang berdoa rabah saya, Pak. Ba mengkondaknya sudahan khutbah Ustaz tu di Allah dulu. Ajalnya sinan meninggal. Serupa awak kini aku ada jemaah Mawaddah ko nak meninggal. Kak, lah tahu alun. Jemaah awak mendengar kaji Ustaz Sawardi siang petang meninggal. Nama sandar di dinding tu aja. Ini bapak-bapak ini dia. Bang kau galak ibu. Badannya sehat mana lah meninggal se. Ya kan? Jangan takutlah bersandar. Supaya duduk nak takut mendengar kaji. Tapi jangan bersandar untuk lalu. Jangan. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah ini. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kita sendiri, Pak, kadang-kadang termasuk kami ustaz ko, Pak. Hari bulan puasa, ya kan, ada menamatkan baca Quran. Ala sibuk pai wirid sudah puasa ko diundang orang pengajian-pengajian ko. Ndak sempurna sesari baca Quran. Sebab itu sudah mengaji ko pada latih atau lalu. Habis ko sore sudah salat asar, sudah maghrib dan nyoba orang makan.
Sudah tolong ngaji dah. Ya kan? Jadi kaum muslimin dalam perjalanan ayat-ayat nalah hafal dia awak ulang je Pak. Kau ndak nak mencari Quran, nak hafal saya. Qul nanti kau tu kalau hafal. Itu siapa ulang-ulang dia teo dia teo ndak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah mati Ustaz Samad nanti bertamu je aja Allahus Samad. Ini. Tambun je qul a'udzu birabbil falaq. Laco itu dibaca salawat awak lai. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Lah banyak lo dibaca itu astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Tu tahu buang taruh awak ya Allah Pak. Kalau kita selalu terhubung dengan Allah, ndak ada celah-celah bagi setan untuk menghancurkan kita. Jadi orang-orang yang bisa dihancurkan syaitan itu putus hubungannya dengan Allah. Jadi jiwa kita ini selalu hendaknya berhubungan dengan Allah. Ambo sekolah dulu Pak, mungkin kutiko tu itulah pesantren modern nan pertama. Namanya Madrasah Islam Asriyah. Kami belajar tata buku, hitung dagang, matematik, aljabar, ilmu ukur, ya kan? Sejarah segala macam pelajaran SMA lah pelajari. Kitab dipelajari sadanya. Ambo bapak-bapak kutiko tu kalau pelajaran tu matematik jo ilmu ukur aljabar namanya atau mulai itu semua jo pak nengah kaji kau. Ndak masuk di penganam bodoh. Sehingga di rapor pak ampe nilainya dari guru. Memang ndak dapat dan bon tabaa. Tunggu ndak jadi insinyur mungkin. Tapi kalau belajar fikih, usul fikih, belajar tafsir, ilmu tafsir, belajar hadis, ilmu hadis, mantiq, ma'ani, atau tagak kepala ambo. Ristawardi, waang ambo disen kajadi ustad, ndak kajadi insinyur. Jadi ustad tu banyak kelebihan nanti. Celiatlah, duduk di tempat nan tinggi, mengecek kata waang saja. Jangan tu, kan? Celiat dah nanti. Tak ada kena bantah dia orang tu. Lebih baik palian-palian nyo galak aje. Terus kuat dona menyumpah dalam hati katanya. Tak beraninya menyumpah dalam hati saya. Nang mati je lah ustaz kecepet je. Mati je. Sudah tu kamang pai mengaji nyo agiang dia orang amplop ke Allah. Tuan bawa geraan je. Kama siang pai je. Kalau di Padang saya mengaji segitu, kalau ke Pekanbaru segitu hanya dia orang. Tahu lah, ya kan? Nah itu. Atau mengko kami ustaz ko namanya ustaz. Kalau guru ustaz. Tanyalah ustaz Samad dapat ko. Nya banyak ilmunya tu. Tapi kalau orang awak memang ustaz. Ustaz tu le tahu apa artinya? Untuang sayui tapi dapat. Honor tu bak kecil pengurusnya magianya. Beratakan adanya bapak ibu. Ya kan? Tapi dapat tarui. Asamu apa? Pai. Sejauh kau negarian ndak nyo lagi ada pengurus yalah daun nanau sedalam parui. Bapak. Ya kan? Atu artinya ustaz di kampung ambo di Baso ndak lo ada orang nyebut ustaz tu bu. Sutai. Sutai ngaji malam kau. Ini. Sutai. Itu kampung ambo tu Pak. Kok sibas nama orang ya beh. Siros Iroi. Ya kan? Al-Quran ko nyo peleset nyo namanya. Allah mengaji Quran nanaang. Baraninya menyebut Al-Quran Quran. Al-Quran artinya yang dibaca. Kalau Quran itu tidak ada. Ya kan? Nah, ini. Jadi yang berkaitan dengan agama janganlah ditukar. Ya kan? Ya, kalau nama anak awak mawaddah, yo panggil mawaddah. Nah,
Bamangko Ustaz tetap menganang-angan supaya kita jauh dari dosa bau buangan ya Allah. Di dunia kau bu, sia saja yang paling kayu, sia saja yang paling tinggi pangkainya, sia sekali yang paling rancak rumahnya, tidak akan bisa mendapatkan sesuatu seperti yang diimpikannya. Ada orang kaya pak untuk metong pitih saya tidak cukup hari ini. Iya kan? Kaum muslimin para jemaahnya pindah rumah ke rumah baru, dia ke rumah lama kok ke kemanakan. Di meja beliau kok ada mejanya dalam bilik ndak nyoba dah. Entah apa nak nyoba barasihan di kemanakan kok pak. Basuh babungkuh jo kain. Nyoba kak nyoitong kira pitih 50 miliar. Adik kemanakan kau jujur mau niang ndak takana dia mau niang pitih dalam meja. Ayo ndak takana dia. Jadi orang banyak pitih kau lupanya je pitih tu pak. Nana kan awak nak seketik pitih awak nak takana ta taruhnya tipihnya. Kok nak dah nak tabah dompet awak pak itu keratu namo saya namanya tanya. Iya kan? Ndak pitih. Jadi orang kaya ada duitnya yang dia lupa. Benarkah segala sesuatu di dunia ini tidak akan dapat kita capai menurut kita? Jangankan kita Nabi, saya tidak ada Pak, Nabi. Saya contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya 950 tahun, ada yang mengatakan 1050 tahun. Yang paling tahu itu Allah. Andaikan beliau diangkat jadi Rasul umur 40, berapa lamanya beliau berdakwah? Lebih kurang 910 tahun. Bara orang nampak tu aja Nabi Nuh tanya Pak, ampe puluh pasang suami istri. Ampe puluh pasang suami istri itu mangko bisa segitu ambo kecen itu orang nanamuh naik kapalnya karena Allah akan mendatangkan banjir. Termasuk yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh itu istri dan anaknya. Coba bayangkan. Beban mental enggak di beliau? Iya. Kau si Nuh kau berdakwah kau orang tu. Istrinya juga anaknya ada aja. Jadi dah ngalanya leci. Iya kan? Seorang bini saja anaknya enggak tepat tu adanya. Atau cobaan untuk Nabi Nuh. Maka Allah meratakan bumi ini dengan banjir besar sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Riau. Ya kan, Riau kan enggak paling rendah dulu namanya Tambilahan. Sehingga kalau dari Kapatabang awak pak negari Tambilahan ke membaca lihat, awak tu berpetak-petak sini seketik lah air, seketik tanah, seketik air, seketik tanah. Itu akibat banjir di zaman Nabi Nuh. Di Sumatera Barat, Gunung Merapi dan terletak di Kecamatan Canduang tu, nampak setacogok segadang talui tiak leh. Sama so Gunung Merapi segadang talui tiak. Itu ndak ada tu dah pak. Nan dinamai gunung tu ketek atau gadang? Gadang. Ketek dari itu ndak pakai api, namanya bukit. Ketek lo dari itu pi tinggi dari rumah awak, namanya munggu atau ponggong. Jadi baaman ko timbul istilah Gunung Merapi segadang talui tiak, nagari awak ko dirandam air nampak sepuncaknya seketik. Segadang talui tiak. Jadi Nabi saja tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Apalagi kita. Ambo pernah bertanya ke kawan nan kayo pak, iko pitih bang saya sadonya macam. Nampak di matoang saya gonya. Kawan tu tidak ada ustaz kamu pak waang saja. Ambo tanya kama ambo lah banyak majak wirid-wirid kau mak pi kawan ambo bawa ang segambonya. Ndak bah tu doh. Ang tu dulu asalnya angku tu tapi dia orang Minang kau nyopotong baso ang selai. Di kalau ada orang baang kawak jangan tersinggung lo. Asalnya angku.
Cik, yang kedua lagi. Istri Fir'aun. Nama beliau Ibu Aisyah. Karena sangat salehnya istri Fir'aun itu, diambil namanya jadi nama organisasi ibu-ibu dari Muhammadiyah. Iya kan? Sekolah TK Aisyah, SD Muhammadiyah Aisyah, panti asuhan Aisyah, perguruan tinggi Aisyah Muhammadiyah. Kenapa? Memang luar biasa istri Fir'aun itu, Bu. Suaminya kafir, tapi dia layani sebaik-baiknya, seperti melayani suami taat. Ya kan? Laya batin tuh, Bu. Bukan dia sepelekan suaminya yang kafir itu. Kalau kamu masak istri Fir'aun tuh, Bu, ikon yang ke ibu tiru. Nyoba tanya ke suaminya loh. Dafir, nang kelama sambari kini dafir. Fir tu ndak Firdaus, Firaun. Ibu lucu itu kamu masak. Ndak cayo den. Ayo yo, alhamdulillah. Alhamdulillah yo itu kan. Kami laki-laki ko, Bu, suami orang gua, ndak barana bedanya jo baru piaman kan. Kalau pandai, Bu, mau urui-urui baru tu ndak ada kerambian yang tinggi dia. Karambian mudonya turun aja. Iya kan? Dipandai-pandai. Tapi ketika Fir'aun menyuruh bertuhan kepadanya, baru Ibu Aisyah kau membantah. Tapi nya ndak tinggi suaranya dak. Dafir itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Saya ndak akan mau bertuhan ke Dafir. Tapi kalau dipaksa, tinggalkan saja saya. Mandanga istrinya minta tinggal tu, Pak. Begitu gagahnya Fir'aun itu dengan kekuasaan dan kekejamannya. Tapi istrinya minta ditinggal, itu ndak lututnya senam meretek do, jo jangguit-jangguitnya. Mengapa minta cara dia ndak sampai sinan dia udah ada. Jadi rajo kalau lah takui di bini, Pak, tu lah mai ke Sansaro tu. Biar rajo kecamatan, biar rajo kelurahan, biar rajo desa, jangan takut je bini nak. Kepala rumah tangga takut je bini, Sansaro je. Lah dua contoh tak. Dibuaian de Allah rumah di sarugo, taat beribadah, melayani suami sangat setia sekali. Tapi nanti dapat di beliau suami itu kafir. Ndak bisa Firaun tu suami Ibu Aisyah tu nanti di sarugo do, Bu. Sebab Firaun masuk neraka. Untuk itu kalau ada suami ibu-ibu muda kau nanti salat, ya kan? Suruhlah nyo salat. Supaya itu je suami awak nanti. Ibu mangkuamuh nikah je suami ibu tu kan deknya ganteng menurut ibu kan? Iya kan? Ba mangkuamuh ibu nikah je suami ibu tu menurut mata ambonyo ganteng. Ndak ada orang laki-laki nan saganteng inyo dah. Atau enggak? Ya. Ya. Ya banyak bintik je. Iya kan? Kalau kita sama taat dengannya, itu juga suami kita nanti di akhirat. Kelebihannya di dunia aku suami awak berubah dari mudonya tu tua awak itu jo di surga nanti awak mudo selamanya. Itu kelebihan di surga. Lah dua contoh tadi. Nang ketiga konan semalang-malang orang jangan ditiru. Siapa? Abu Lahab. Suami istri masuk neraka, Pak. Dia mau Ustaz tahu, bacalah ayatnya, Pak. Mau tak membuat-buat dah. Tabbat tiada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu
hammalatal hatab wa mraatuhu tuninyo, istrinya, perempuannya, induk barehnya, ama anak-anaknya sama masuk neraka je. Fi jidha hablum adonang kampe narancak. Siapa Pak Ustaz? Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, istrinya, anaknya, cucunya masuk surga. Cucunya yang terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi. Banyak cucunya jadi nabi. Itu masuk surga. Kenapa? Pertama Nabi Ibrahim itu Pak nyokayo tio hari menjamu orang makan. Ibu kan sekali tadi di ada acara gua menjamu kami makan. Ada tamu di bawah naik, ada alik di bawah duduk. Iya kan? Dia gia nasi nan sapiriang samba nan sacipi. Itu ndak tanggung pahala ibu. Hari tengah hari orang sedang lapar, dia gia makan. Nah, dia ambo tadi kan ada ambo baso-baso. Dari Pitalah ke Batipu, hari Kampu di Padang Panjang sedang ke sawah boleh namu konon memakan nantai dang. Sudah ambo makanlah ambo basuh tangan ambo makan raga-raga gaji. Iya kan? Masuk serogo lah ibu-ibu nama masak gua. Ya Allah, masuk lah ibu-ibu nama masak gua ke serogo. Onde-onde saya ibu Asian cik tadi masih usian kami onde-onde. Atu kadang palonya mah. Dalam mo takana di jemaah. Bab itu sampai pulang karambianya tasalik di gigi. Takana-kana di jemaah tarui. Jadi acara nama deko ko yo bu. Seorang ni ndak ada nasi awak membawa ko kue. Ya kan? Memberi makan tamu. Nabi Ibrahim tio ari tu bu selama hidup. Nyo kayo. Kalau jam-jam makannya duduk di muka rumahnya hanya bawa orang naik. Kalau sampai ke 10 orang, hanya suruh angkat lah. Beko ke pulang orang tu hanya suruh lebih tis ketek. Tu Nabi Ibrahim tu. Terakhirnya mati, menyamarlah malaikat maut jadi orang gaib. Lalu kelamannya berjalan tertatih-tatih ke rumah dulu nyek. Dia tak salah bahasa Bukit Tinggi yo. Ke rumah lu nyek. Hanya papa orang gaib tu naik. Iya kan? Nyo dia makan nyo masuk ke hidungnya, nyo masuk ke telinganya. Kamu luik lah masuk anyek mengakai hidung ikut lawak kalau lah terlampau gaib. Dak tentu nak muncuang ke dalam lain. Bang ko nyo masuk ke hidungnya, nyo malaikat tu ndak makan. Ndak minum. Ndak ada mencalon jadi caleg. Caleg ada dapat baliho nan tepi-tepi jalan gua, baliho orang saja. Ndak ada malaikat seorang. Baliho ambo banyak loh. Bedanya baliho caleg jo baliho ustaz. Payahlah memikir itu tu. Caleg tu inyo nak buat baliho tu nyupahan managaan. Ai kan? Baiknya kampanye le pilih dan kalau ustaz ndak. Nyo minta saya foto de pengurus masjid ko nyo buat baliho sa balik. Kalau sudah ngaji nyo gilo piti. Ya Allah ya Tuhan. Ai rancak jadi ustaz le. Iko berabuk jadi caleg lebih piti. Ndak terpilih dah. Ya kan? Habis itu sudah pemilihan tu. Adik parah sakit itu dibawa orang ke sakit gaduit ke Padang. Ya kan? Galang bini terjual kabun cangkeh habis taranak tandeh awak ndak dipilih orang. Pitih awaknya terima. Tapi ndak sadonya benda itu dah Pak. Apaknya patah lu semangat. Taruhlah nan ado punya kompetensi ndak ada. Ya kan? Ya kan? Nan bisa awak kamadokan bahar rakyat awak ko sejahtera. Awak beruntung rakyat ndak rugi, malah sejahtera. Atau nak apa palo awak. Ada caleg ko Pak supaya nyo dipilih, datang ke saji ko nyo bola pi rancak ko 3 gulung. Baik ko orang sinan tu ndak milih nyo japui lepik kali. Ini apa ini. Jangan ditiru itu.
Sekarang kan ada ampek tadi itu. Nabi Nuh, Aisyah istri Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Ibrahim, mai ibu pilih. Tapi nyoba bini dua. Alai cukui sadonyo anan cito-cito di dunia kau. Indah, ingin awak serupa Nabi Ibrahim, masuk surga anak cucu, pinyo bini berdua. Kalau di madu dek suami itu sakitnya di sini, itu sakitnya di sini, di sini. Bang ko ibu Iwan tadi. Ambo kecil bini dua manggil yang lah. Supaya rancak ambo tarangan lah. Sebenarnya itu tidak salah Nabi Ibrahim bini dua tu. Bab itu lah 70 tahunnya sudah nikah. 75 lah gae alun dapat keturunan. Inyo nikah tu ndak kemauan inyo lo do nyo izinan dek bininya. Nyo taman-manuan sudah mandi daim. Bamang ko galak ibu. Bamang ko taman-manuan ada iman anda impikian. Yo kita lah gae-gae gua ndak dapat anak. Ambo rindu punya anak laki-laki jadi nabi. Menangis istrinya kau. Bang kau menangis tersinggung jambo indah. Tak mungkin tu daim. Ambo lama keropos, menopos. Tapi ambo cali orang sagai udah kau, babini jona mudo beranak. Dak itu dah. Biarlah bawa korban untuk udah. Korban dia, korban perasaan. Sebenarnya ikut padiah dah. Kok mana minum madu sehat badan. Kalau di madu sakit badan. Tapi biarlah demi udah aja. Abab inilah Nabi Ibrahim cik lain. Sia tukang lamarkan istrinya kau. Tapi apa catat ya Pak? Di agenda apa? Lah 75 tahun sudah nikah, ndak beranak. Iku apa 75 hari baru nak bini lu cile. 75 hari sabar salah. Mudah-mudahan 75 bulan dapat anak. Ibu dan bapak yang terhormat, nyolamarlah Siti Hajir bini yang kedua ko. Dek istri tua Siti Sah. Baik kecik nyo melamar jo bakso Mesir. Ndak dapat dan bawa bakso Mesir kok. Dipindah se ke bakso Minang. Badan tuang badi dalam kabun di dakek lurah Sigumanti kanela ruso panjang bulu badi nan duo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bania iyo dalam mati saja di minggu nan dahulu. Kinilah baru ambo sampaikan. Ajir, mau ndak kamu mendampingi ayah angkatmu untuk menjadi istrinya yang kedua? Nyo anak angke di Nabi Ibrahim nggak bu? Itu pelajaran tu Pak. Kalau ada Pak pakai anak angke, boleh dinikahi. Tapi kecil ke ibu, jangan sembarang nikah. Saya bercakap lah kau. Apa itu sekecil Siti Hajirah? Kalau mode itu anak gadis ibu ke dinikahan, nyo ndak pacaran doh, dicarian nyo jodoh. Nak ayah nak berminantu lai, itu ke minantu ayah, ko fotonya luar. Iya kan? Kira kawannya semua sekolah doh. Habis itu keciknya. Atu tanduamu hanya tu. Kalau menangisnya jangan dipaso, ndak tandu anakmu tu. Nah. Kaum muslimin para jemaah, seindak-indaknya mangguaknya lah teman. Kalau orang jando ke dinikah balik, tu harus keluar suaranya. Sebabnya lah mencuba parasen jo laki yang pertama dulu. Yo ana jaleh keluar di mulutnya baru. Ada orang namuh pulang ke rumah nanda gua, lain namuh belaki balik. Iyo je, baru dinikah. Kalau anak gadis malu mayo tu jam yo kalian nang gadis. Ada nang gadis? Mangguak salah tu. Atau lari ke dapur galak pukul mencuang. Atau tanda oleh amu. Dah ada nang gadis orang juga. Tapi bantu gadis je sadoa.
Iko nikmat pai ke surau koma. Bercahaya wajahnya. Mudah-mudahan sekali lagi saya doakan ibu-ibu ini masuk surga. Tapi jangan durako ke suami. Iya kan? Dah, ada yang kepai kerajo ka, udah lay di rumah. Jamuan kain di mesin cuci itu yo, jangan mengangkang saja. Ya kan? Kalau itu tuh durako ke suami. Tidak boleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu beristri, dicarikan oleh istrinya yang tua. Dia langsung melamar. Kejadian terakhir bagaimana? Ibu Sarah yang sabar tadi. Kan sabar ibu Sarah tuh. Nyuagih di Allah pak. Dalam usia lalabia 200. Nyobalian wajahnya muda di Allah. Jo tubuh-tubuhnya. Men nyobali haid. Bergaul Nabi Ibrahim. Dek bini kolah muda. Beliak bersemangat Nabi Ibrahim kok. Iya kan? Hamilnya. Lah iya nak namanya Ishak. Jadi Nabi itu. Ishak ko babini lahir anaknya namanya Yakub. Yakub ko babini lahir anaknya Yusuf. Begitu sampai ke bawah. Ada Daud, ada Sulaiman, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. Kemudian cucu yang terakhir dari orang Arab namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kesabaran seorang istri yang seperti itu dibalih di Allah balik. Jadi ibu kalau ada suami lah 20 tahun awak sudah nikah lu meranak, cari yang selanya bini. Bang kau tak ditunggu 75 tahun, tak mungkin umur awak sampai segitu. Umur pernikahan awak 75 tahun tu tak mungkin. Ambo sampai 42 tahun 3 bulannya bu. Lah meninggal ibu. Tapi anak lah dapat 5 cucu soleh. Bamang ko dalam waktu segitu tu dapat de ustaz anak 5 soleh. Ambo indah ambo dangan kecil orang rumah ko kalau nyoberang. Ambo aniang saya. Kalau di dangan masuk hati itu lari wak. Lari wak le jadi sampai anak 5. Indah. Ambo kalau sedang berang orang rumah tu ndak ada ambo lawan no pak. Iko nang kapak tiru. Ani yang saya tu. Ndak dijawe cik yo. Iya kan? Kon nanalah ambo cuba ko pak. Beko sore-sore meko lah tenang hatinya tu mungkin melihat nyanyi-nyanyian saya dari belakang. Ambo duduk di kursi. Serang piciang-piciang. Anyo urui-urui bau dah. Mohon sedenya dah. Dah tolong song semuncuan engkau dah cako. Sampai anak 5. Ambo pagui saya langsung lah. Ambo ndak pandandam lah. Dah inyo lah itu tu ambo pagui lah. Ni bapak ibu. Ya kan? Tunggu anak 5 jadinya. Kalau pemberang awak tinggalnya tu ndak jadi. Baka melawan ibu almarhumah tu, nyo anak mamak loh. Tu pecah cik, pecah dua. Ya kan? Sampai hati yang meneyo anak dan itu kecik mamak kawak. Ala sakit hati lah mamak kau kawak. Jadi apa ibu nang kawin bako anak pisang, hati-hati menjaga ya pak. Kalau luluh penyai luluh kan belindan pak. Pacah cik, pacah dua. Tapi kalau pandai, ada lagu samsiasan, lain takana. Anak mama na rancak, kamanakan nan santiang, ike lah keduanya. Pitih ndak ada, mencari ndak makan baedangan jo. Tu kalau babini anak mama tu, ya kan? Maka kita jaga ini. Lah, jadi semuanya kita jaga setelah puasa ini. Hubungan awak suami istri, hubungan awak dun sanak bayi pabisan, hubungan awak bate tangga, hubungan awak di tempat kerajo jo kawan-kawan, hubungan awak dengan zat yang maha tinggi Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah setelah kita berhalal halal. Nah, ada ambo mengaji nan sepanjang kau kada bu. Iya kan? Kalau ada nan salah ambo sabui tadi apa ibu, maafkan ambo di. Doanya orang gaik kau sehat ya. Nyo masih banyak orang mau undang kau ke Amerika ke mungkin. Ya pak, lama laponya, lama teleponnya.
Cuma kecik kawan cik lain itu izin kasinan tu sulit. Lebih-lebih kalau janggui kalau aja. Hanya kecik teroris. Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak ibu itu takdir Allah dia. Nan jaleh kamari ambola diizinkan Allah. Ambo yakin pak, kalau Allah ndak mengizinkan suara ambo ko direkam jo video, ndak ketahu pak ibu-ibu sikodo. Iya kan? Acu itu Allah cara memperkenalkan awak. Iya kan? Mudah-mudahan perkenalan ini kita sambung di sorga. Amin. Kalau lagi duit jo ambo diundang ambo balik datang ambo kemari. Iya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayahnya. Nan salah dari ambo le dia maaf bapak ibu. Ibu-ibu jo bapak ndak ada salah. Alun tibo ustaz le nasi le tedang. Di mana letak salahnya? Cuma ada enggak salah-salah seketik lalu mendengar kaji. Kan. Ada nak lalu ni? Ndak ada cuma seketik tekan tu kan tu. Lang bagi maaf ndak ada lagi. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.